walaupun katanya ini ada permainan. Menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gua dibilang menodai ya iya ya, kita tahu lah waktu. Oh, baik sekali Muhammad Supriyadi. Muhammad Supriyadi, gol! Oke, Sobat Nebula. Jadi di video kali ini gue bakal tanya-tanya sama brother gue Adit ya. Dan juga ada 2 subscriber kita mengenai tim nasional Indonesia. Buat kalian semua Sobat Nebula pasti berharap banget kan gue bikin video ini. Jadi gue pengen bahas pendapat mereka, timnas zaman mana yang mereka sukai dan alasannya kenapa gitu kan. Terus kan Indonesia baru mendatangkan Sinteyong sebagai pelatihnya. Menurut mereka gimana? Oke, langsung aja, bro. Aditya Paki, Adrian, Adam. Hei, Apa kabar, bro? baik Kenapa bro? Dam. Sehat. Oke. Jadi di Alhamdulillah bahasan sehat. kali ini, oke baik. Gue mau mulai dari brother gue dulu nih, Adit. Timnas zaman mana yang lu suka? Yang menurut lu timnas zaman terbaik lah itu. Ini senior apa yang under berapa gitu? Senior. Kita bahas senior. Senior masa terbaik buat gua tuh tahun 2010. Zaman 2010 berarti eranya Alfred Riedel. Ya. Kenapa tuh? Ya waktu tahun 2010 itu kan emang permainan timnas itu bagus ya. Dan juga pemain-pemainnya juga bagus ya, kayak masih ada zamannya Elko Gonzalez, terus ada Ivan Bahdim, ada Marcus, ada BP. Ya kita juga tahu lah itu pemain-pemain itu baik juga di Liga Indonesia gitu. 2010 itu kan kalau nggak salah AFF kita lawan Malaysia ya kalau di final. Iya. Nah itu nggak sedikit menodai zaman era yang luar biasa dari Alfred Riedel nggak menurut lu? Karena kan menurut lu nih jadi salah satu zaman terbaiknya timnas ya. Dan dengan adanya kekalahan di final AFF mereka gagal meraih juara walaupun katanya ini ada permainan. Menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gua dibilang menodai ya iya ya, kita tahu lah waktu pas zaman 2010 itu kan bisa dibilang timnas nggak terkalahkan ya. Tapi harus kalah di final, dan itu kalau menurut gua pribadi kalahnya tuh nggak murni kalah ya, kayak katanya ada rumor itu ada permainan segala macem gitu kan. Oke bro, gue mau nanya nih, pemain timnas terbaik sepanjang masa menurut lu siapa nih? Menurut gua Bambang Pamungkas sih. Kenapa BP? Ya BP salah satu panutan buat seluruh pemain di Indonesia ya. Dan juga dibilang salah satu striker yang cukup baik di Indonesia. Dia juga dibilang pemain yang istilahnya dalam pertandingan atau dalam lapangan itu menjaga sportivitas gitu. Jadi kalau misalnya ada pemain atau di temennya di tim itu memprovokasi, dia kayak melerai segala macam lah. Jadi BP itu panutan buat gue. Oke. Kita ketahui bahwa timnas sekarang berada di bawah asuhan Sinteyong nih, yang berhasil ngalahin Jerman di World Cup 2018. Menurut lu kira-kira Sinteyong nih bakal seperti apa nih? Apakah dia mampu untuk mendobrak prestasi timnas? Menurut lu gimana nih bro? Menurut gua ya Sinteyong pelatih yang bagus ya kan. Kita juga tahu waktu pas dia ngelatih Korea berhasil ngalahin Jerman di Piala Dunia. Tapi juga bisa dibilang
Kalau untuk beberapa tahun untuk tahun ini belum bisa ya, karena pasti kan perlu adaptasi, perlu pengenalan Ya, peroleh pemain satu persatu gitu kan. Sama juga kayak waktu zaman Luis Milla, zaman siapa? Pelatih Bayangkara tuh, Simon zaman McManamy. McManamy. Simon. Itu juga kan bisa dibilang ya semua butuh adaptasi. Jadi kalau dibilang untuk peluang Sintayong bagus di timnas masih 50% sih kalau dari gue. Oke, sekarang gue mau ke Abian nih. Yan, pertanyaannya sama Yan. Ya, Timnas zaman kapan nih favorit lu? Terus pemain timnas panjang masa versi lu tuh siapa? Sama pendapat lu tentang Sinteyong. gue sih milih timnas zaman 2010 ya, FF 2010 ya. Alfred Riedel. Karena di situ emang gue nonton langsung ke GBK gitu. Oh, Emang atmosfernya bener. langsung. Iya, bener-bener emang bagus buat dilihat. Permainannya juga dapet. Cuman kalah di final lawan Malaysia. Oke. Terus untuk pemain terbaik menurut lu siapa nih? Sepanjang masa versi lu. Pemain terbaik sepanjang masa menurut gue sih ya Bambang Pamungkas. Kalau emang dari pribadi gue kan lahir di tahun 2001 ya, zaman-zaman tahun 2000 ke atas. Ya gue ya mengenalnya Bambang Pamungkas dari dulu. Dia nggak cuman baik di dalam lapangannya, di luar lapangan pun juga disegani, bahkan sama rivalnya pun juga disegani. Menjunjung tinggi seperti timnas lah istilahnya. Ya, BP. Iya, nggak cuman buat pemain sepak bola, tetapi juga masyarakat yang menyukai sepak bola pun mengidolakan sosok Bambang Pamungkas. Oke, pendapat lu tentang Sinteyong gimana nih melatih timnas? Bakal berhasil kan? Kalau gue sih menurutnya PSSI blunder ya, maksudnya dia nggak mau buat nggak mau buat memperpanjang kontraknya Luis Milla gitu. Dia maunya yang instan gonta-ganti pelatih supaya juara. Misalnya ganti pelatih, pikirannya PSSI juara, tapi ternyata nggak, malah kesalahan seperti mengontrak Simon McManamy, buktinya kalah kan. Maksudnya gue tuh semua butuh proses ya. Kayak Luis Milla udah di kontrak jangka panjang misalnya 5 tahun. Kayak Alfred Riedel dulu kan juga lama kan melatih timnas sampai tahun 2014-2016 lah kalau nggak salah. Maksudnya jadi biar ada progresnya gitu. Kayak Alfred Riedel udah sering bawa timnas ke final kan. Cuman lah ya nggak, kurang beruntung aja. Dewi Fortuna nggak berpihak pada kita di sepak bola. Oke. Kalau Sinteyong ya, gue sih menurutnya ya gitu ya. Kalau Sinteyong ya gue belum tahu sih ya. Dia bagus di luar, tapi di Indonesia juga belum tentu bagus gitu. Gue lebih prefer ke Luis Milla sih, dikontrak lagi buat gantiin Sinteyong nanti kalau misalnya jadi Sinteyong nggak bagus kualitasnya dan diputus kontrak sampai sesi. Gue minta sih Luis Milla dia ditarik lagi ke timnas, dikontrak jangka panjang lah buat 5 tahun ke depan. Oke. Jangan maunya yang instan aja gitu PSSI, nggak lihat progresnya dulu. Ya, Fred Riedel kan juga gitu. Di kontrak jangka panjang lumayan juga dia ada progresnya, udah bagus juga masuk ke runner up sih. Walaupun gak juara sih udah kelihatan gitu. Kalau kontrak jangka panjang tuh enaknya gitu. Gak dikit-dikit gonta-ganti pelatih harapannya juara, PSSI-nya nggak mau lihat progresnya dulu. Iya, karena sepak bola nggak ada yang instan ya, apapun nggak bisa instan. PSSI kan maunya instan ya kan, nggak sanggup bayar kali dia katanya, karena gajinya kemahalan. Padahal gue pendapat sama lu ya bahwa Luis Milla itu udah luar biasa banget menurut gue. Gaya permainan timnas itu udah berubah, dan sepak bola yang dia terapkan itu, yang Luis Milla terapkan itu memang gaya Indonesia tuh seperti itu. Dari kaki ke kaki ya, main posisi juga, karena Spanyol juga begitu. Tapi ya karena mungkin nggak sanggup bayar katanya PSSI, jadinya akhirnya Luis Milla out. Oke, sekarang gue mau ke Sadam nih. Gimana Dam komentarnya Dam? Pertanyaannya sama. Zamannya 2010 lah, Alfred Riedel. Oh, sama berarti ya, serentak zaman 2010. Alfred Riedel. Oke. Okay. Kenapa tuh lo suka di zaman Riedel tuh, kenapa?
di 2010 Ya, itu. karena kan dari segi permainan tuh udah bagus banget ya kan. Bahkan nyampe ke final. Oke. Terus Dan juga apa? gimana lanjut aja. Kayak apa? Dari segi permainan juga sudah terbentuk dari gaya permainannya Alfred Riedel ya kan sudah jelas. Taktiknya juga bagus ya kan. Iya, iya. Kalau pemain terbaik sepanjang masa timnas versi lu siapa? Kalau waktu zamannya 2010, pemain yang paling gua segani kiper Marcus Horizon. Oh, Marcus Harrison. Jadi pemain terbaik sepanjang masa versi lu Marcus ya. Iya. Oh, gitu. Terus kalau komentar lu tentang Sinteyong gimana nih? Ya, semoga kedepannya Sintayong bisa menangani timnas Indonesia dengan lebih baik lagi. Dan untuk juga buat para supporter, buat Indonesia juga harus sabar dalam prosesnya. Tidak semua secara tidak, maksudnya tidak langsung instan lah. Iya, nggak ada yang instan ya. Iya, butuh proses semua. Oke. Jadi begini Sobat Nebula. Dari yang gua udah tanya ke tiga brother gue ini sepakat bahwa menurut mereka tim nasional Indonesia 2010 eranya Alfred Riedel itu adalah salah satu menurut mereka adalah zaman terbaik gitu mas. Dan gue sependapat sih mereka kalau dilihat dari kesuksesannya ya walaupun nggak bisa juara tapi permainan timnas di kala itu udah luar biasa banget ya. Kita tahu ada Irfan Bahdim, ada Gonzales, ada Oktomaniani, lalu di tengah ada Firman Utina, di pertahanan juga ada Benteng Kuat Hamka Hamza ya kan. Jadi menurut gue pada zaman itu merupakan salah satu skuad terbaik, komposisi terbaik yang pernah dimiliki oleh timnas. Dan buat Sobat Nebula bisa ketik di kolom komentar kira-kira menurut kalian timnas era siapa, timnas zaman siapa yang menurut kalian merupakan era terbaik timnas. Terus kalian juga bisa komen ya, pemain terbaik versi kalian tuh siapa timnas sepanjang masa. Gitu. Jadi bahasan kita segini dulu nih bro. Oke. Terkait dengan timnas. Makasih nih ya udah mau bergabung dan berdiskusi tentang tim nasional Indonesia. Semoga Siap. timnas Indonesia ke depannya bisa lebih baik lagi ya, terutama PSSI bisa diperbaiki lagi gitu ya. Iya benar. Oke, makasih nih. Oke. Ya pokoknya buat sahabat Nebula intinya kalau kalian mau ikut berkomentar tentang timnas Indonesia kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus buat kalian yang juga ingin sama kayak Sadam sama Abi untuk bisa ikut diskusi sama kita tentang sepak bola baik Indonesia ataupun luar negeri. Kalian bisa juga tulis di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram gua atau ke Instagram Akbar. Jadi untuk video kali ini cukup sampai sini ya Bre ya? Ya cukup sampai sini. Jadi kita semua terbuka untuk kalian semua. Jadi kalian mau sharing apa, mau saran apa, kalian bisa langsung aja kontak ke kita atau tulis di kolom komentar ini. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman gue juga nih Abi sama Sadam. Terima kasih juga buat Akbar juga. Oke. Terima kasih banget waktunya. Siap. Sama juga buat Sobat Nebula semua. Kalau kalian ingin request nih kita untuk bahas apa, untuk diskusi tentang apa, kalian juga bisa tulis di komentar. Intinya kalau kalian suka sama video ini kalian bisa like, bisa juga komen, dan juga kalian jangan lupa untuk subscribe untuk dukung channel ini agar bisa terus mengupdate informasi tentang sepak bola baik di Indonesia ataupun di luar negeri.
Sekali lagi thank you semuanya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.